Mari saudara, kita menyembah Tuhan, kita masuk hadirat-Nya, kita nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidikilah hati kami ya Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kami lihat, telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Selidiki aku, lihatlah hati kami Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kami lihat, telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kami kan berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Telah kami lihat, telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami kan berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah Engkau mendapati kami tetap setia sampai seumur hidup kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan hati kami, menyenangkan Engkau selalu ya Bapa. Pada saat ini kami mau diajar Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai murid Kristus, tidak menghakimi tetapi mengampuni. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Lukas 6, ayatnya yang ke-37. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dalam pengajarannya, Tuhan Yesus seringkali menekankan pentingnya sikap hati yang benar dan penuh kasih dalam kehidupan para pengikutnya. Salah satu ajarannya adalah nasihat untuk tidak menghakimi sesama manusia, yang terdapat di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-37 demikian.
Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu pun akan diampuni. Ayat ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana seorang murid Kristus seharusnya memperlakukan sesamanya dengan kemurahan hati dan kasih tanpa jatuh ke dalam dosa menghakimi atau menghukum orang lain. Di dalam Lukas 6 ayatnya yang ketiga, Tuhan Yesus menekankan nilai-nilai kerajaan Allah yang berbeda dari dunia ini. Sebagai Raja dan Guru, Tuhan Yesus memperkenalkan cara hidup baru bagi mereka yang mengikutinya, yakni hidup yang mencerminkan kasih, kemurahan hati, dan pengampunan. Bukan hanya terhadap teman-teman atau orang-orang yang menyenangkan, tetapi juga terhadap musuh mereka yang berbuat salah. Tuhan Yesus mengawali Lukas 6 dengan perintah untuk mengasihi musuh. Lukas 6 ayat 27. Memberikan tanpa mengharapkan imbalan. Lukas 6 ayat 30. Dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Lukas 6 ayat 31. Dalam hal ini, nasihat untuk tidak menghakimi menjadi sangat relevan karena seringkali manusia cenderung menghakimi dan menghukum orang lain berdasarkan standar diri sendiri. Menghakimi dalam konteks ini bukan sekedar menilai perilaku seseorang, tetapi melibatkan pengambilan keputusan yang arogan, semena-mena, seolah-olah kita memiliki otoritas untuk menghukum mereka. Tuhan Yesus melarang hal ini dengan tegas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, frasa "janganlah kamu menghakimi" yang digunakan oleh Tuhan Yesus di sini tidak berarti bahwa orang Kristen tidak boleh sama sekali membuat penilaian tentang benar atau salah. Alkitab sendiri memanggil kita untuk memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam menilai tindakan moral. Sebagai contoh dalam 1 Korintus 5 ayat 12, Rasul Paulus menekankan pentingnya penilaian yang sehat di dalam gereja. Namun yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah sikap hati dalam membuat penilaian tersebut. Dalam dunia yang jatuh dalam dosa, manusia cenderung menghakimi sesamanya dengan standar yang salah, berdasarkan prasangka, kesombongan, dan kepentingan pribadi. Menghakimi seperti ini menempatkan kita dalam posisi Tuhan, padahal hanya Tuhanlah yang berhak menilai hati dan motivasi manusia. Sebagaimana ditegaskan di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 13, Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap orang akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, sehingga kita tidak boleh menghakimi saudara kita berdasarkan prasangka, kesombongan, dan kepentingan pribadi. Menghakimi juga seringkali berhubungan dengan keengganan untuk mengampuni. Seorang yang suka menghakimi cenderung fokus pada kesalahan orang lain, sementara lupa pada kelemahan dan dosa pribadinya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap muridnya harus sadar akan dosanya sendiri sebelum berani menunjukkan kesalahan orang lain. Matius 7 ayat 3-5. Pengampunan mencerminkan inti dari keselamatan dan pemahaman akan kasih karunia Allah. Pengampunan adalah ekspresi dari anugerah Allah yang berdaulat, yang di dalamnya Allah mengampuni dosa-dosa manusia, bukan berdasarkan perbuatan baik manusia, tetapi semata-mata oleh karena kehendak dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Keselamatan sebagai karya Tuhan dari awal sampai akhir, di mana manusia hanya dapat menerimanya melalui iman, bukan usaha sendiri. Efesus 2 ayat 8-9. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya untuk mengampuni, perintah ini harus dipahami sebagai pengampunan Allah terhadap umatnya. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-37, pengampunan yang diberikan oleh seorang murid Kristus kepada sesamanya merupakan cerminan dari pengampunan yang telah ia terima terlebih dahulu dari Allah. Dalam hal ini, pengampunan tidak lagi dipandang sebagai suatu pilihan moral, tetapi sebagai suatu panggilan.
untuk merefleksikan kasih karunia Allah yang telah bekerja dalam kehidupan orang percaya. Hal ini terkait dengan sanctification, pengudusan, yaitu proses di mana seorang Kristen secara bertahap dijadikan serupa dengan Kristus melalui karya Roh Kudus. Dengan mengampuni, seorang murid Kristus menampilkan salah satu tanda dari buah roh yang memperbarui hati dan pikiran mereka sehingga mereka mampu mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni mereka. Kolose 3 ayat 13. Ini tidak berarti bahwa Allah hanya mengampuni jika kita mengampuni orang lain terlebih dahulu, karena itu akan bertentangan dengan prinsip kasih karunia yang bebas. Sebaliknya, ini mengindikasikan bahwa hati yang telah menerima pengampunan dari Allah akan secara alami menghasilkan hati yang penuh belas kasihan dan kemurahan hati terhadap sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pengampunan yang Yesus ajarkan juga mencerminkan justification, pembenaran. Pembenaran adalah tindakan Allah di mana Ia menyatakan orang berdosa benar di hadapannya melalui iman kepada Yesus Kristus tanpa melihat pada perbuatan manusia. Dengan demikian, orang yang telah dibenarkan oleh iman tidak lagi menanggung hukuman atas dosa-dosanya karena Kristus telah menanggung hukuman itu di atas kayu salib. Roma 5 ayat 1. Sebagai orang yang dibenarkan, seorang murid Kristus dipanggil untuk menghidupi anugerah itu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pengampunan. Dengan demikian, pengampunan yang diberikan kepada sesama adalah wujud dari pengampunan yang lebih besar yang telah mereka terima dari Allah. Tuhan mengundang kita semua untuk terus bertumbuh dalam kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Karena dalam semua itu, kita mencerminkan tentang Kristus. Kita mencerminkan terang kasih-Nya Kristus yang sesungguhnya kepada dunia yang membutuhkan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan agar kami sebagai murid Kristus tidak menghakimi melainkan mengampuni. Seringkali kami menggunakan standar kebenaran diri kami sendiri dalam menilai orang lain dan bukan menggunakan kebenaran firman, berprasangka buruk mengenai orang lain, menilai orang lain di dalam kesombongan kami, seolah kami memiliki otoritas untuk hal tersebut. Ampunilah kami ya Tuhan atas kesalahan dan pelanggaran kami. Kami memohonkan kepada Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan kemampuan untuk kami dapat dengan bijaksana menilai segala sesuatu dengan benar, sehingga kami tidak menilai sesama kami berdasarkan prasangka, kesombongan, dan kepentingan pribadi. Sebaliknya, kami dapat mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni setiap kesalahan kami ketika kami bertobat dan kembali kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kini kami juga berdoa, memohonkan kepada Tuhan, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.